Halo Sobat GP semuanya, jumpa lagi di channel Belajar Mudah dan Menyenangkan ini. Dan bagi rekan-rekan yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan materi belajar menarik lainnya. Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke video pembelajaran untuk hari ini. Dalam video kali ini, kita akan belajar dan membahas tentang soal-soal tes figural yang sering keluar di TIU Sekolah Kedinasan dan CPNS, di TPA Pretest PPG, di tes potensi skolastik UTBK, serta di psikotes Polri dan TNI. Sebelum kita belajar dan membahas tentang soal-soal yang sudah saya siapkan, saya akan berbagi pengetahuan dulu atau berbagi informasi tentang jenis-jenis tes figural. Berikut ini adalah jenis soal tes figural. Yang pertama adalah deret gambar, yang kedua analogi gambar, yang ketiga klasifikasi gambar, yang keempat gambar tersemat, yang kelima pantulan cermin, pantulan air, dan masih ada beberapa lagi jenis soal tes figural. Kalau di dalam tes intelijensia umum sekolah kedinasan dan CPNS disebutkan secara eksplisit di dalam kisi-kisinya, tes figuralnya meliputi deret gambar, kemudian analogi gambar, dan juga ketidaksamaan gambar atau klasifikasi gambar. Nah, kalau di tes potensi akademik serta di psikotes Polri serta di tes potensi skolastik, itu terkadang masih ada beberapa soal tentang gambar tersemat, pantulan cermin, dan juga pantulan air. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung masuk kepada soal-soal yang sudah saya siapkan untuk latihan dan belajar hari ini. Jenis soal pertama yang akan kita bahas dan kita pelajari adalah soal deret gambar atau jenis soal deret gambar. Pada soal jenis ini, Anda diberi gambar dengan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 sebagai sebuah deret gambar yang memiliki pola tertentu. Dan 5 gambar lain berlabel A, B, C, D, dan E sebagai pilihan jawaban. Tugas Anda memilih salah satu gambar yang tersedia pada opsi jawaban untuk melanjutkan deret gambar yang ada pada gambar 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mari kita lihat soal-soal berikut ini. Soal yang pertama itu terdiri dari terdapat dua jarum pendek dan jarum panjang. Oke, kita lihat ya. Kira-kira teman-teman bisa menjawab nggak? Oke, kita lihat ya. Jarum pendek bergerak ke kiri atau berlawanan arah jarum jam sebesar berapa ini? 90 derajat ya. Dari ke atas menjadi ke samping itu 90 derajat. Oke. Kemudian dari gambar 2 ke 3 ini bergerak ke sini ya. Itu dia tidak sampai 90 derajat, ternyata hanya 45 derajat. Oke. Kemudian bergerak lagi menjadi gambar 4 itu 90 derajat. Bergerak lagi menjadi gambar 5 itu 45 derajat. Kemudian berikutnya harusnya berarti bergerak 90 derajat. Jadi pilihan jawabannya adalah yang 90 derajat. Oke, sekarang kita lihat A, B, C, D, E yang 90 derajat hanya A, kemudian D, dan E. Oke, berarti gambar B, C sudah tidak memenuhi syarat jawaban. Sekarang kita lihat jarum panjangnya. Dari ke kanan, kemudian dia bergerak searah jarum jam. Kalau ke sini, ya, kalau di bawah sini itu 90 derajat. Nah, ternyata dia sampai ke sini, berarti lebih 90 derajat. Nah, setengah dari 90 derajat itu adalah 45 derajat. Artinya 90 ditambah 45 sama dengan 135 derajat. Kemudian dia bergerak lagi ke atas ya, itu 135 derajat juga. Oke, menjadi gambar 3. Nah, sekarang kita lihat gambar 3 ke gambar 4 juga 135 derajat. Nah, sekarang kita lihat gambar 5 ke gambar 6 berarti harus 135 derajat. Kalau 90 derajat dia ke atas, kalau 135 derajat berarti ke samping gini ya. Oke. Utara atau kalau kita pakai peta ya, ini barat laut, utara ini timur laut, arah timur lautnya. Jadi jawabannya adalah delta. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jadi jarum pendek berotasi berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Oke. Lalu 45 derajat. Sementara jarum panjang berotasi 135 searah
jarum jam. Jadi jawabannya adalah delta. Oke. Kemudian soal nomor 2, kita lihat ya. Nomor 2 ini ya, kotak-kotak ada arsiran berjalan. Ya. Bagian yang diarsir ini dari gambar 1 ke gambar 2 itu ada 2 langkah ya. Berarti 1 2 dia pindah ke sini. Kemudian setelah itu menjadi gambar 3, 1 2 3 menjadi gambar 3, langkahnya 3. Oke. Kemudian dari sini 1 2. Oke, 2 lagi ya. Kemudian 1 2 3 menjadi gambar 5. Berarti berikutnya adalah 2 ya. 1 2 gambar 5, berarti ini harusnya di sini hitamnya. Nah, yang hitam di kanan atas ya, di kanan atas itu adalah gambar E. Jadi pilihan jawabannya adalah Eko. Gitu ya. Bagian yang diarsir bergeser 2 langkah searah jarum jam, lalu 3 langkah searah jarum jam, gitu ya. Oke, sekarang nomor 3. Oke, mari kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya itu adalah E ya. Jawabannya adalah E. Apa itu polanya? Pada setiap tahap, kalau kita lihat dari 1 ke 2 ya, itu lingkaran bergerak ke sudut perbatasan kotak. Sudut perbatasan kotak itu ya ini. Oke, ini, kemudian atau atas ini ya, oke. Ya. Jadi lingkaran bergerak ke sudut perbatasan kotak. Oke, yang bersebelahan di arah jarum jam. Oke, yang bersebelahan di arah jarum jam. Oke, kemudian elemen satunya bergerak ke sudut yang bersebelahan. Nah, ini kan tadi ke sini bergerak ke sudut yang bersebelahan. Jadi ini ke bawah perbatasan kan. Oke, ini ke sini. Jadi oke, gambar 2. Nah, gambar 2 ke gambar 3 itu elemen yang hitam ini atau yang seperti bintang ini naik ke atas ternyata ya. Oke. Kemudian yang lingkaran dia bergerak ke arah perbatasan. Oke, perbatasan kotak tadi ya, jadi sini. Kemudian lagi begitu, ini naik ya. Nah, gambar berikutnya jawabannya adalah E. Kalau Anda perhatikan ini tadi adalah E. Jadi kemudian dari sini ya, dari pola kelima ini ya, oke. Jawabannya E ya. Berikutnya nomor 4. Gambar 1 2 3 4 5, kita lihat dari 1 ke 2 itu ada tambahan setengah. Kemudian 2 ke 3 ada tambahan 1 garis full. Kemudian 3 ke 4 ada setengah garis lagi. Ya. Jadi kira-kira yang mana jawabannya? Jawabannya adalah dari 4. Nah, dari gambar 5 ini berarti ini 4 ada setengah lagi ya. Berarti jawabannya alfa. Oke. Oh, sorry, jawabannya adalah bukan Eko ya, alfa ini. Karena ini kalau 1 2 3 4 5 ditambah setengah 1 2 3 4 5 ya. Jawabannya adalah alfa ini ya. Sorry, maaf, ini salah. Ya. Oke, jelas ya. Berikutnya soal nomor 5 ya. Ini kalau kita amatin ya, dari gambar 1 ke gambar 2 ini tambah satu elemen. Ini awalnya segitiga, kemudian ditambah dengan satu kotak ya, keduanya. Kemudian ditambah lagi. Jadi setiap setiap pergerakan, setiap langkah itu ada elemen baru ya, ada elemen baru ya. Oke, berikutnya ke sini ada elemen negatif, kemudian di sini ada elemen tanda positif. Nah, berikutnya kira-kira apa? Nah, ini negatifnya tetap sama ya. Ini sudah positif salah, ini negatif oke. Kemudian positif tapi dia tidak ada, harusnya ya. Oke, yang tepat adalah gambar E ya. Oke, karena gambar atasnya harus sama ini, segitiga, kotak, lingkaran, minus, kemudian plus, kemudian kali. Nah, kalau ini apa? Kalau gambar gambar B ini salah karena segitiga dan kotaknya tertukar di sini. Oke, jawabannya yang benar adalah E ya. Oke. Setiap tahap ada penambahan satu elemen. Nah, berikutnya nomor 6. Ya, apa kira-kira jawabannya? Iya, nomor 6 ini adalah kalau kita lihat ini huruf V ya, huruf V atau elemen seperti huruf V itu dia berputar. Ini kan ada huruf V yang ujungnya ke dalam, kemudian ini dua huruf V yang ujungnya keluar. Nah, kemudian pada gambar kedua, semua ujung gambar V itu ada di dalam. Oke.
Jadi dia berubah yang dua ini, yang dua berubah masuk ke dalam ya. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, 2 dan 4 huruf V dibalik secara bergantian. Ini tadi 2 huruf V dibalik ya. Oke, menjadi ini. Kemudian setelah itu ini 4 huruf V dibalik menjadi gambar nomor 3. Setelah itu ya, apa? 4 huruf V, sorry, 2 huruf V dibalik ya, ini V ini dibalik menjadi gambar keempat. Kelima, 4 huruf V dibalik ya. Oke, berikutnya adalah 2 huruf V yang dibalik, jadi jawabannya adalah alfa. Oke, coba perhatikan dengan apa namanya seksama ya. Oke, berikutnya soal nomor 7. Kalau kita lihat ya, ini ada titik di sini, ini ada panah di sini ya. Oke, ada titik dan panah. Kita lihat, kemudian dia berubah, panahnya pindah ke atas, titiknya pindah ke kanan. Oke, ya kan? Kemudian panahnya ya, oke, panahnya dia tetap ke samping, titiknya ke bawah, berputar dia. Kita lihat apa namanya perubahannya ya. Pada setiap tahap pin berotasi 90 derajat. Pinnya ini berotasi 90 derajat. Dari pin ini ke pin sini ya, ini itu 90 derajat. Oke, searah jarum jam. Dan panahnya berotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti ke sini. Oke kan? Berubah, dia bertukar. Setelah itu berikutnya apa? Pin berputar dari sini ya, 90 derajat berarti ke sini. Menjadi ini ya. Dan ini juga berputar berlawanan arah jarum jam 90 derajat menjadi ini. Oke. Nah, sekarang dari 5 ke 6 kira-kira. Jadi putarannya kemana? Ke C ya ini ya. Oke, jadi ini berputar ke atas, panahnya ke atas, dan lingkaran kecil atau titiknya ke kanan. Jadi pilihan jawabannya adalah Charlie. Oke, berikutnya nomor 8. Coba rekan-rekan tebak, kira-kira apa jawabannya? A, B, C, D atau E? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya, jawabannya apa kira-kira. Nanti akan saya jelaskan apa namanya pola perubahannya seperti apa. Oke, itu tadi 8 soal tentang deret gambar yang terdiri dari 5 gambar. Berikutnya adalah deret gambar yang terdiri dari 4 gambar. Oke, kita lihat berikutnya. Ya, nomor 10 ya, ini diputar kita. Ya, kita putar berlawanan arah jarum jam. Oke, 90 derajat. Jadi ini diputar 90 derajat menjadi ini. Nah, berikutnya. Sorry. Ya, berikutnya adalah putar 90 derajat juga ya. Berarti kalau diputar 90 derajat ini ya. Jadi cengkoknya ini ke arah kanan. Ya, ke arah kanan itu antara D dan E, tapi E ini salah. Karena apa? Dia ada belokannya juga, sementara ini lurus. Oke, jawabannya Eko ya ini. Ya, berikutnya soal nomor 11 ya. Nomor 11. Ini ada bendera, benderanya bergerak kemana ini? Oke, dari sini ke atas, berarti 45 derajat ya. Dari ini ke sini 45 derajat. Kemudian bergerak lagi ke arah kiri ya. Dari gambar 2 ke arah kiri menjadi 90 derajat. Oke. Kemudian dari 90 derajat dia bergerak lagi 90 derajat menjadi 135 derajat. Ini menjadi 135 derajat ya. Nah, sekarang setelah 135 derajat berarti harus 180 derajat. Nah, ini bergerak ke 180 derajat, jadi pilihannya adalah A. Ini ya, alfa. Oke, ini tadi perputaran bendera. Ini jawabannya alfa ya. Oke. Gambar nomor 12 saya pikir tidak susah karena dia hanya menambah satu garis, 1, kemudian ada 1, 2, 3. Oke. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang menambah ke atas. Kira-kira yang mana? Iya, pilihan jawabannya adalah delta. Oke. Berikutnya
adalah soal deret, bukan deret ya, soal figural, tapi tentang analogi, analogi figural ya. Kita lihat contoh soalnya seperti apa. Ya, di dalam soal figural analogi ya, Anda diberi sepasang gambar, biasanya gambar satu dan 2 yang memiliki pola hubungan tertentu. Kemudian tugas Anda adalah memilih gambar yang tersedia pada pilihan A, B, C, D, atau E untuk mengisi gambar 3 atau 4 sehingga kedua pasang gambar tersebut memiliki pola hubungan yang sama. Oke, kita lihat di sini. Gambar yang pertama misalnya menjadi gambar kedua itu apa yang terjadi gitu ya. Kemudian Anda diminta untuk mencari gambar ketiga menjadi gambar keempat tapi polanya sama dengan ini. Kita lihat ya. Gambar yang pertama di atas itu atau elemen di atas ini berputar ya, berputar ke berlawanan arah jarum jam menjadi ini ya kan, berputar ya dia. Hitamnya menjadi di bawah, berarti dia berputar berlawanan arah jarum jam. Oke, berapa derajat? 90 derajat. Oke, sementara bintangnya di sini atau segitiganya di sini berputar berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat juga. Berarti ininya berputar 90 derajat, 90 derajatnya. Oke. Nah, kalau begitu ini 90 derajat sehingga menjadi ini, itu kira-kira apa? Menjadi gambar keempat ini. Gambar yang mana? Gambar A, B, C, D, atau E. A ini kalau diputar berlawanan jarum jam, ini ujungnya ke kanan. Berarti salah ya, karena ini ujungnya ke kiri. Ya, oke. Berarti yang benar antara B, ya. Kalau diputar dia seperti ini, 90 derajat. B juga, B masih mungkin, C masih mungkin, oke. Dan E, oke. Nah, yang kita cari sekarang jadi B, C, dan E. Yang kita cari sekarang adalah segitiga. Segitiga ini searah jarum jam berputar ke kanan, ya, searah jarum jam berputar ke kanan. Atau ya, oke, 90 derajat. Nah, berarti yang menjadi ini diputar 90 derajat ke arah kanan itu adalah yang mana? Bravo ya. Oke. Bravo ini kalau diputar jadi berdiri, ujungnya di bawah. Oke, jadi pilihannya adalah tapi Bravonya ini atasnya salah tadi. Ya, Bravo ini atasnya salah. Benar ya? Ya, betul Bravo. Ya, oke. Ya, Bravo, oke. Berikutnya ya, nomor 14 ini adalah perputaran vertikal. Ini kalau diputar secara vertikal, dibalik ya, bukan ke kanan, bukan ke kiri, tapi ke atas. Dari atas ini dinaikkan ke atas, dari bawah dinaikkan ke atas, itu menjadi ini. Nah, gambar tiganya supaya menjadi gambar 4 ini, yang tepat itu adalah apa coba? Alfa atau delta. Ini bisa dua-duanya karena sama ini ya, alfa dan delta sama ya. Pilihan jawabannya alfa atau delta. Oke, berikutnya nomor 15 ya. Nomor 15 ini gambar 1 menjadi gambar 2 apa? Diputar ke kanan, kemudian arsirannya pindah dari yang kecil ke atas. Nah, diputar berapa? 90 derajat. Nah, kalau ini diputar 90 derajat, itu berarti dia naik ke atas ujungnya ya, ada sebelah kanan, dan arsirannya pindah ke kiri, kecil. Berarti pilihan jawabannya adalah Eko. Ya. Nomor 16 sedikit lebih mudah. Oke. Ini berkurang ujungnya ya. Ini 1 2 menjadi 1 1 1 1. Berarti ini menjadi hilang 1, ujungnya hilang 1, hilang 1, hilang. Jadi jawaban yang tepat adalah Bravo. Oke, gambar 17 pair, nah, tulisan pair ini dia diputar ke arah 90 derajat, 180 derajat ya. Oke, diputar 180 derajat. Kemudian huruf pertamanya diputar 90 derajat searah jarum jam. Jadi pilihan jawaban yang tepat yang mana? Iya, pilihan jawaban yang lain adalah stop. Ya, Bravo juga. Oke. Jelas kan rekan? Semoga bermanfaat
dan semoga Anda semua sukses dan berhasil lolos seleksi yang Anda ikuti. Thanks for watching. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.